Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah nasihat-nasihat kutipan dari kitab Nashaikhul Ibad. Yang pertama, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cintanya kepada dunia. Yang kedua, barang siapa bergaul dengan orang-orang fakir, maka ia akan memperoleh rasa syukur dan merasa senang terhadap rezeki dari Allah. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul dengan raja, maka ia akan bertambah keras hatinya dan takabur. Yang keempat, barang siapa yang bergaul dengan perempuan, maka Allah akan menambah kebodohan dan birahinya. Yang kelima, barang siapa bergaul dengan anak-anak, maka ia makin suka main-main. Yang keenam, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang fasik, maka bertambahlah kecenderungannya untuk melakukan dosa dan melalaikan untuk bertaubat. Yang ketujuh, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang soleh, maka bertambah rasa cintanya dalam taat kepada Allah. Yang kedelapan, barang siapa yang bergaul dengan ulama, maka bertambah ilmu dan amalnya. Hatim Al-Asam mengatakan bahwa barang siapa yang mengakui 4 perkara tanpa ada 4 perkara yang lain, maka pengakuannya itu dusta. Yaitu yang pertama, barang siapa mengatakan cinta kepada Allah sementara ia tidak berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu adalah dusta. Yang kedua, barang siapa yang menyatakan cinta kepada Nabi tapi ia membenci fakir miskin, maka pengakuannya adalah dusta. Yang ketiga, barang siapa yang menyatakan cinta kepada surga sementara ia tidak mau bersedekah, maka pengakuannya adalah dusta. Yang keempat, barang siapa yang menyatakan takut akan siksa neraka sementara dia tidak berhenti berbuat dosa, maka pengakuannya adalah dusta. Sebagian ulama mengungkapkan dalam bentuk syair bahar sebagai berikut: apabila kamu jadi penunggang kuda, jadilah seperti Ali, atau apabila kamu jadi penyair, jadilah seperti Abu Hani. Setiap orang yang mengakui sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka para saksi untuk menguji telah mendustakannya. Nabi SAW bersabda, neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi nafsu, sedangkan surga diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi hawa nafsu. Seseorang tidak akan sampai ke surga kecuali dengan menempuh berbagai macam kecapaian, dan tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali dengan mengikuti kehendak nafsunya sendiri. Barang siapa yang dapat menerobos penghalang surga atau penghalang neraka, niscaya ia akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Nabi SAW menyatakan bahwa tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu, padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak. Yang ketiga, dalam urusan dunia ia suka melihat kepada orang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Allah berfirman, aku akan menghendakinya atau agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat, tetapi ia tidak melakukannya, maka aku tinggalkan dia atau tidak memberi pertolongan. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia juga ada 4. Yang pertama, suka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, suka melupakan kebaikan yang telah lalu. Yang ketiga, dalam urusan agama melihat kepada terhadap orang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dalam urusan dunia suka melihat kepada orang yang lebih rendah. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa tanda-tanda iman kepada Allah itu ada 4, yaitu takwa, haya, syukur, nikmat, dan sabar. Nabi SAW bersabda, macam-macam sumber ada 4, yaitu sumber obat, sumber adab, kesopanan atau sumber ibadah, sumber harapan. Yang menjadi sumber obat bagi segala penyakit adalah mengurangi makan, sumber adab adalah mengurangi perkataan yang kurang bermanfaat, dan sumber ibadah adalah mengurangi dosa, sedangkan sumber harapan adalah sabar.
Banyaknya bicara yang tidak bermanfaat dapat menghilangkan kesopanan, sedangkan banyaknya dosa menghilangkan ibadah. Yang dimaksud sabar di sini adalah menahan diri dari kesedihan, sedangkan sabar itu lebih pahit daripada Gandaria Patrawali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat dihilangkan dengan 4 perkara yang lain. 4 mutiara itu adalah akal, agama, haya, amal soleh. Kemarahan dapat menghilangkan akal, hasud dapat menghilangkan agama, tamak dapat menghilangkan haya, dan 4 mengumpat dapat menghilangkan amal soleh. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Muawiyah, takutlah kamu akan marah, karena sesungguhnya kemarahan itu dapat merusak iman. Sebagaimana khandaria merusak madu atau menjadi pahit." Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Takutlah kamu akan hasud, karena sesungguhnya hasud itu dapat memakan atau menghapus pahala sebagaimana api membakar kayu." Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Di surga ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri, yaitu kekal di surga lebih baik daripada surga itu sendiri, pelayanan dari malaikat lebih baik daripada surga, bertetangga dengan para nabi di surga itu lebih baik daripada surga, keridhaan Allah Ta'ala di surga lebih baik daripada surga, dan di neraka ada 4 hal yang lebih jelek daripada neraka itu sendiri, yaitu kekal di neraka itu lebih jelek daripada neraka, peringatan malaikat terhadap orang kafir lebih jelek daripada neraka, bertetangga dengan setan di dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka, kebencian Allah di dalam neraka itu lebih jelek daripada neraka." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.